Tahukah Anda, para murtadin maupun juga umat-umat Kristen lainnya memahami Yohanes 14 ayat yang ke-6 akan keilahian Yesus Kristus? Pas baca Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ini dia nih, ini nih hidayah dari situ. Saya cari di Google, saya ketik a Bible. Nah ketika saya ketik a Bible, itu muncul satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya, tidak ada ayat sebelumnya. Satu ayat muncul, itu aneh sekali. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Fokus utama kita adalah ketika frasa di mana Yesus mengaku dirinya adalah kebenaran dari ayat yang dikutip barusan. Mungkin di kalangan kaum awam, termaksud di kalangan kaum polemikus muslim akan mengatakan, saya pun juga bisa dikatakan kebenaran karena saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah yang benar. Tetapi asumsi itu sangat lemah, karena setiap manusia kalau mengaku dirinya adalah kebenaran, pada faktanya dia pernah berdusta, maka dia sudah menunjukkan bahwa dia bukanlah kebenaran sejati, tetapi dia hanya menyampaikan kebenaran yang bersifat formatif. Berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan dirinya kebenaran, itu bukan mengacu kepada sifat, tetapi esensinya adalah kebenaran. Di kalangan keyakinan saudara kita yang beragama Islam, mereka mengenal nama-nama Allah yang dikenal sebagai Asma'ul Husna. Salah satunya adalah Al-Haq, kebenaran. Di mana nama Allah itu salah satunya adalah kebenaran. Jika kita tarik dalam data sejarah, saudara kita yang beragama Islam pernah mengenal sosok yang bernama Al-Halaj, Islam Sufisme, yang berani mengatakan bahwa dirinya itu adalah kebenaran. Dan pada akhirnya dia dihukum mati karena mengatakan dirinya adalah kebenaran, karena nama itu hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Menariknya, informasi itu pertama kali saya ketahui dari tulisan dari Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau adalah seorang mantan Katolik yang menjadi seorang ateis. Sekalipun buku ini tidak semua setuju ya dari ajaran apa yang disampaikannya terhadap tafsiran iman Kristen, tanpa dipungkiri bahwa dia pun menyampaikan ada hubungan ajaran iman Islam terhadap iman kekristenan. Kawan-kawan bisa memperhatikan di sini. Pada halaman 347 dikisahkan bahwa Al-Halaj berseru, "Akulah sang kebenaran," atau "Ana huwa al-haq." Dan ternyata Yesus Kristus pernah mengatakan dirinya adalah kebenaran dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi Karen Armstrong mengutip ayat tersebut. Al-Quran sering mengutuk keyakinan Kristen tentang inkarnasi Tuhan dalam Kristus, hingga tidaklah mengherankan jika kaum muslim dibuat kaget oleh seruan ekstrisik Al-Halaj. Al-Haq atau kebenaran adalah salah satu nama Tuhan dan adalah musyrik bagi orang manusia untuk menyandang title ini. Dari komparasi yang disampaikan oleh Karen Armstrong, Al-Halaj mengakui dirinya adalah Al-Haq, nama dari Allah, dan akhirnya dia dibunuh karena pengakuannya tersebut, dan Yesus pernah mengatakan dirinya adalah kebenaran. Pertanyaannya, ketika Yesus hidup pada zamannya Al-Halaj, apakah saudara muslim pada masa era pada abad ke-9 Masehi akan membunuh Yesus karena mengaku diri sebagai Al-Haq atau kebenaran? Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi dan fakta menarik berikutnya.